Ibu Wakil Bupati, Bapak Ketua DPRD, Bapak Dandim, Pak Kapolres, Pak Kajari, dari BPS, dari Ketua Pengadilan, dari BPN, dari Imigrasi, dari Rutan, dari Dandim dan Ramil dan Kapolsek dan Pak Camat dan Pak Lurah Ngerandu, berikut jajaran perangkat desa Ngerandu, para penyuluh yang kami cintai, kami banggakan, wabil khusus kepada Pak Pri, Kepala Dinas Pertanian yang selalu kami muliakan. Dari Bulog, Ibu, selamat datang di Ponorogo. Ada guyonan yang agak menarik antara Forkopimda, maka Ibu harus tahan terhadap bantingan-bantingan. Bapak Ibu, terima kasih, hari ini sudah panen raya Ngerandu ada 270 hektar yang siap panen pada bulan ini. Nah, artinya secara target panen Ponorogo saya yakin tercapai. Nanti di bulan April 11.000 hektar itu kalau dikalikan average 7 ton jarang, Bos. Hampir di sini hampir 8-9. Maka dianggap average 9 saja sudah hampir 100.000 ton dalam bulan April. Lalu bulan Mei ada sekitar 70 berapa hektarnya? April Mei. Yang siapa? 7.000 lagi ya. Maka dalam tahun mulai dari Januari hingga Februari hingga Desember, saya bisa menjamin ada jaminan bahwa panen kita memenuhi target. Cuman problemnya adalah hari ini pemerintah pusat mengamanatkan Bulog untuk menyerap gabah basah. Ini memang habit yang tidak ada sebelumnya. Maka kita belajar dari kekurangan-kekurangan ini, terus kami juga bergerak bersama-sama dengan Pak Dandim, dengan Pak Kapolres untuk bersama-sama berpikir bagaimana gabah petani ini kemudian bisa diserap secara Bulog. Paling tidak targetnya 12.000 ya, di April. Nah, Bapak Ibu, ini saya kemudian mendorong kami untuk segera membuat BUMD. Saya sudah membuat badan usaha milik daerah, satunya adalah untuk pangan. Kami ingin tidak merebut pasar Bulog, tapi BUMD pangan ini nanti juga mau ikut bersama-sama untuk menyerap gabah, lalu kita jual beras ke luar kota. Tapi saya pengen yang diambil oleh BUMD ke depan bukan beras gabah biasa, tapi kita mencoba pelan-pelan hijrah menjadi beras organik. Kenapa beras organik? Ada added value yang tidak bisa dipandang sederhana. Ini misalnya satu kotak itu kalau kemudian dengan biasa panennya kisaran 7-8 kental ton, ya, satu kotak 1 ton ya, 1 ton. Lalu kemudian kita hijrah ke organik, harga 1 ton gabah dengan model sekarang, dengan pupuk kimia, dengan lain sebagainya, barangkali harganya kisaran 6,5, 6.500. Tapi kalau kemudian Bapak mampu hijrah ke organik, maka ada added value agak lumayan tinggi, bahkan berlipat-lipat kali dibanding harga biasa. Nah, ini cara kami pada tahun 2029 atau 2030 nanti. Saya berharap dari 34.000 sawah baku kita, 25.000-nya sudah pelan-pelan menuju ke sawah organik, satu demi satu. Maka PR-nya bagi penyuluh agak dahsyat. Pertama, ngajari petani kembali ingat nenek moyang. Dulu zaman nenek moyang ada namanya Rojo Koyo. Rojo Koyo itu setiap rumah pasti punya sapi 4 ekor, 3 ekor, 5 ekor. Di belakang rumah pasti ada kambing. Di samping kandang kambing ada ayam yang berkeliaran, bertelur di sorgedang, yang pogo, di mana-mana. Ketika panen padi, maka damainya ditumpuk dikasih menara, lalu kemudian dibuat pakan sapi selama tahun berjalan. Lalu kohenya kotoran sapi, kotoran kambing dibakar, awuni ketika nandur dele, disaur-saurin ulri kelilipan rasido mangan godok, maka kemudian ini berputar, ini menjadi circle yang dahsyat. Tidak usah hutang apapun, hasil panen disimpan di lumbung untuk makan selama proses 3 bulan 4 bulan. Maka ketika butuh sekolah anak mau kuliah di mana, dipeganglah ekor sapi, ekornya Bos, lalu dadungnya katut, didolnya Pak Dagang Pak Welas, iki dikus kuliah, besok hamil lagi. Kalau cuma sekedar THB, sekedar kos kan, diambillah kambing di belakang rumah, dibawa. Ini berputar. 2 kotak sudah bisa menghidupi. Hari ini mata rantai itu sudah terputus. Maka saya pengen cara mengelola pertanian, memang kita harus damai dengan alam, damai dengan lingkungan. Kita tidak bergantung lagi kepada
pupuk subsidi dari pemerintah pupuk kimia. Akibatnya coba kalau organik dulu ini dihitek mas, dihitek nggak plus segini ya. Tapi kalau sekarang bantat cuma segini. Nah, maka kalau ketika banjir ada limpasan air yang kemana-mana karena memang sudah serap tanah sudah tidak apa-apa, apalagi hutan-hutan sudah pada gundul, tanah tidak lagi menyerap air, maka air melimpas ke got, melimpas ke sungai, banjir di mana-mana. Nanti bergerak serentak. Kita merencanakan apapun pertanian dengan ilmu setinggi apapun, alam harus diajak bersahabat. Maka BPBD ke depan dengan kami kemarin sudah sowan ke BPWS Solo untuk normalisasi sungai. Jadi kita bergerak serentak, sungai dinormalisasi, petani hijrah ke sawah organik, kemudian perhutanan kita ajak nandur kembali, nanam kembali. Nah, ini akan berputar suatu ketika di suatu zaman kalau Ponorogo sudah menjadi sawah organik, maka di samping sehat, petani mendapat added value, rezeki yang lumayan, pupuk ora perlu tuku, tletong sapi, tletong wedhus, godong-godongan apapun bisa diolah menjadi pupuk. Nah, ini harus kita terapkan bersama-sama. Maka Pak Pri tidak gampang target panjenengan pada 2025 hingga 2029 hijrah dari 34.000 sawah kita baku menjadi sawah organik. Kami juga tidak berhenti, ternyata ada 21 embung yang hari ini sudah dangkal di mana-mana. Nanti kita mulai dengan Pak Ketua Dewan untuk menganggarkan satu-satu embung itu kita normalisasi. Lalu kemudian kami juga mendorong sumur dalam di pinggiran-pinggiran sawah tada hujan untuk menambah luasan area tanam. Karena hari-hari kami digerus oleh alih fungsi lahan, dipakai gedung, dipakai jalan, dipakai apa saja, sehingga menyempit. Kami carikan gantinya, di samping melarang itu, kami carikan gantinya di pinggiran-pinggiran desa yang hari ini masih tegalan, hari ini masih sawah tada hujan. Nanti diusulkan untuk kita inisiasi ada sumur dalam di sana agar luas area tanam kita tinggi. Kenapa pangan penting? Pangan ini penting. Orang pokoknya di dunia ini urusannya sama perut, bos. Indonesia ini PDB kita ditopang oleh konsumsi rumah tangga masih di atas 54%. Artinya perut, usus, lambung, perut, usus, lambung masih penting. Maka hari ini pertama kali program pemerintah Ponorogo adalah bagaimana pertanian Ponorogo menjadi pertanian hebat. Kira-kira ngatur ya, penyuluh, jangan lupa dirimu punya tugas yang mulia, mampu hijrah kembali ke sawah organik. Diajak bicara. Nanti diprogram oleh Pak Pri, tiap-tiap desa dikasih toren satu. Toren itu kayak tampungan itu loh bos. Pupuknya biar ngambil dengan pupuk gratis, diambil di keran butuhannya berapa, tinggal ngambil nanti biar diajari bersama-sama. Cara itu mungkin cara yang paling murah, tidak berharap subsidi sehingga kita sangat membantu pemerintah pusat. Bayangkan subsidi pupuk untuk kita berapa miliar saja, kalau kemudian dibantu dengan itu maka keuangan negara semakin kuat, petani tangguh, tidak bergantung kepada hari ini kan umek, pupuk hilang di pasaran, subsidi hilang, Pak Bupati sudah. Ke depan kita mencoba untuk mandiri, berdiri di atas kaki sendiri. Saya yakin dengan cara itu Ponorogo baik. Oke, Bapak Ibu semangat ya. Para penyuluh, aku cinta padamu, friend. Ada berapa jumlah penyuluh? 158 dengan desa 307. Maka masih cukuplah satu orang membina 2 desa. Sangat cukup diajari. Nanti ada model organik, modelnya Mas Beki itu, ada modelnya Pak Bayu Ningrat, ada modelnya buat, nanti kita dorong bersama-sama. Lama-lama tergerus. Yang penting semangat 2030-2029 harus dari 34.000 sawah kita, 25.000 hektarnya harus sudah menjadi sawah organik. Nanti kita jual Ponorogo Kabupaten organik, friend, jual beras Amerika, jual beras di Jakarta, jual beras di Singapura, gagah bupatinya, Kapolresnya gagah, dan demnya apalagi, ketua dewannya gagah, wakil bupatinya gemoy itu juga gagah. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Itu kira-kira mau kita diskusi lebih lanjut sambil menunggu Zoom sambungan dari pusat. Terima kasih. Dinas Lurah Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.